Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi di channel saya, Andrean Teknik. Kali ini ada sebuah kedatangan satu unit home theater merek LG ya. Ini dengan seri, ini serinya BH6340. Ini kata yang punya kerusakannya setelah di on kan, nggak lama kemudian beberapa detik dia kembali goodbye dan ada tulisan S protection ya. Ini belum saya bongkar dan ini kebetulan baru datang ya. Oke, coba saya tes apakah kerusakannya seperti itu. Oke, coba saya pencet tombol powernya ini ya. Oke, dia sudah start itu ya. Nah itu, ini coba ditunggu ya, apakah rusaknya seperti itu. Coba kita pencet pintu buat membuka VCD atau DVD ya. Nah, dia nggak bisa membuka ya untuk DVD-nya. Sudah saya buka, dia nggak mau open. Nah itu, dia kembali close. Kita tunggu. Ini belum kelihatan protectionnya dan belum kelihatan itu kembali goodbye ya, S protection. Jadi benar apa yang dikatakan user ya, kerusakannya seperti itu. Kerusakannya goodbye terus S protection ya. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung bongkar aja ya untuk unitnya. Simak terus videonya dan jangan di skip ya. Ini untuk mesinnya sudah saya bongkar ya, untuk casingnya ya. Ini untuk mesinnya, kita bagian power supply ini bagian power supply, dan ini power amplifiernya, dan ini bagian mainboardnya ya. Nah itu rangkaiannya ada 3 rangkaian. Coba kita cek dulu untuk tegangan yang masuk ke power amplifiernya. Ini biasa sekitar 27 volt DC sampai 30 volt. Ini ya bagian sini. Nah ini ada soket untuk tegangan. Coba kita cek dulu, cek tegangannya di sini. Oke, kita sediakan multitasker digital. Seperti biasa, untuk kabel hitamnya kita taruh di ground ya. Nah di sini. Oke, kita cek dulu apakah tegangan 30 volt DC sampai 27 volt DC sampai 30 volt DC itu masuk ke bagian amplifiernya ya, untuk mensuplai amplifiernya. Ya, kita pencet dulu untuk tombol on off-nya. Oke, sudah start ya. Dan kita cek tegangannya. Nah, di sini ya. Nah, di sini apakah ada? Oh, ternyata hanya 4 volt DC ya, yang seharusnya itu 27 volt DC sampai 30 volt DC ya. Tegangan jadi drop untuk tegangan amplifiernya ya. Ini apakah bagian amplifiernya atau bagian power supply-nya ya yang rusak? Untuk mengetahui langkah seperti itu, kita lepas dulu. Nih untuk soket ini kita lepas tanpa beban. Apakah tanpa beban di power ampli ini tegangannya ada 30 volt? Kalau misalkan ada, berarti untuk kerusakan ada di power amplinya ya.
Kalau misalkan tetap drop, berarti kerusakan ada di bagian power supply. Dan untuk power supply home theater LG itu seperti biasa ya, ada dua buah power supply. Ini ada dua trafo switching. Ini yang satu besar, yang satu kecil. Ini yang kecil untuk mensuplai ke motherboard sini. Dan yang besar ini untuk mensuplai power ampli ini. Nah, rangkaian ini ya. Oke, coba kita lepas dulu untuk soketnya. Soket yang ada di bagian PSU-nya ya. Kita angkat aja. Ntar. Oke, ini sudah terangkat ya. Tuh. Sudah terangkat sama ini. Soketnya sudah saya lepas. Coba kita cek tegangan, apakah tegangan setelah pelepasan ini, pelepasan PSU sama power amplinya tegangan 27 volt, apakah ada ya. Kalau misalkan tetap nggak ada, berarti kerusakan ada di bagian power supply ya. Oke, ntar aku kasih pengaman dulu untuk bagian sini ya. Aku kasih kertas. Oke, ini sudah saya kasih pengaman kertas ya. Takutnya konslet aja. Oke, kita cek lagi. Kita pencet tombol powernya ya. Karena dia bisa start karena ini ada supply ke sini ya, ke motherboard. Cuman untuk supply yang menuju ke power ampli dia sudah terputus karena soket ini sudah saya lepas. Nah, ini dia. Nah, itu ya. Coba kita cek tegangannya tanpa beban dari power ampli, apakah tegangan 27 volt itu ada ya. Oke, pencet tombol on off-nya. Nah, itu sudah start ya. Kita lihat di bagian avometernya. Nah, lihat ya. Nih. Nah. Oke, apakah masuk? Dia sudah nempel ya. Dia tetap nggak ada ya. Dia ngedrop. Nah, itu dia. Dia tetap ngedrop. Nah, seperti itu. Itu tetap nggak ada ya. Nah, itu tegangan untuk supply power ampli dia nggak hadir. Jadi kerusakan bisa terjadi di bagian bagian regulator ini ya. Ini rangkaian sini. Kalau bagian sini dia normal. Tapi yang bagian tegangan 27 volt DC-nya yang masuk ke amplifiernya dia mengalami drop ya, atau kerusakan. Dari dilihat secara fisiknya untuk rangkaian regulatornya masih bagus, nggak ada yang mencurigakan ya. Tapi alangkah baiknya kita cek satu persatu. Oke, simak terus videonya ya, jangan di skip. Ya oke, ini untuk setelah saya telusuri untuk untuk PSU ya, yang tadinya ngedrop. Ini ada beberapa kerusakan di area regulator ya. Ini yang mensuplai 27 volt sampai 30 volt atau 25 volt sampai 30 volt. Ini ada yang rusak di bagian diode zener ya. Dia short. Nih, sengaja saya pasang di sini di bawah ya, bawah PCB. Nah, ini yang rusak. Ini diode zener ukuran 2 volt ya. Nah, ini. Mudah-mudahan setelah pergantian diode zener ini yang tadinya short, tegangan 25 volt sampai 30 volt mudah-mudahan hadir ya. Yang tadinya ngedrop cuma 4 volt, sehingga menyebabkan home theater ini S protection terus goodbye, dan
Untuk IC power amplifiernya juga sudah saya ganti nih. Ini sengaja saya nggak videoin ya, karena video sebelum-sebelumnya cara memasang IC home theater sudah ada videonya. Jadi tinggal saya cek dulu untuk tegangannya ya, apakah hadir setelah pergantian dua designer. Oke, untuk mesinnya saya balik lagi nih. Ini dia. Coba cek ya, cek untuk tegangannya. Karena tadi sempat ngedrop. Dioda zener yang menyebabkan ngedrop untuk tegangan power supply. Ini belum saya hubungkan ke pin ya. Nah ini belum saya sempat hubungkan. Untuk percobaan apakah 25 voltnya hadir. Seperti biasa untuk pengecekan tegangan saya pakai avometer digital. Untuk kabel hitam saya tempelin di ground saja di sini. Ya. Bentar aku colokin dulu ke listrik untuk home theaternya. Oke, sudah saya colokin, tinggal saya on kan. Nah itu sudah start ya, sudah start. Coba saya tes di bagian yang mensuplai ke amplifiernya ini sekitar 25 atau 30 sampai 25 dan 30. Ini saya tempelin sini. Itu ya, lihat di avometer dia sudah hadir 25 volt DC ya, jadi sudah sudah normal ya untuk mensuplai amplifiernya. Ini belum saya hubungkan ke power amplinya ya untuk tegangannya, apakah dia ngedrop atau enggak. Nah itu ya, tadi sebelum perbaikan hanya ada 4 volt ya tegangannya ngedrop, sekarang sudah normal 25 volt DC ya, setelah pergantian dioda zener itu yang rusak itu. Oke, kita coba dulu tes ke power amplinya ya. Oke, ini sudah saya pasang ke soketnya, sudah saya pasang ke power ampli ya. Coba saya cek dulu, saya tes apakah tegangan masih drop setelah pemasangan itu, dan apakah masih protect ya, kembali goodbye atau S protection. Coba saya cek tegangannya 25 volt, apakah drop lagi atau enggak ya. Oke, coba saya on kan. Ya, sudah welcome ya. Itu dia. Oke. Ini seperti biasa pasang di ground ya, kabel hitam ya. Lihat di avometer apakah masih tetap 25 volt DC. Nah, itu dia. Oke, masih tetap ya 25 volt DC untuk tegangan yang mensuplai power ampli. Dia nggak drop, jadi sudah nggak ada masalah. Sekarang kita tinggal pengetesan untuk audionya. Ini saya sudah pasang untuk speaker ya. Ini pakai speaker Polytron saya. Oke, coba aku pakai ini aja. DVD ya. Ini sebenarnya buat Bluetooth juga sudah support ya, Bluetooth, DVD. Fiturnya sudah banyak, ini sudah full HD. Ini aku kasih, nah itu, aku kasih kaset ya. Ini untuk misalkan dia memutar lagu, ntar saya pause ya. Jadi nggak panjang-panjang untuk lagunya, takut copyright aja. Oke, coba start dulu. Oke, sudah masuk dan dia sudah lama nggak protect ya. Tadi setelah belum diperbaikan, lama sudah protect. Nah itu sudah keluar lagunya ya, sudah muncul. Oke, itu dia, sudah terdengar suaranya ya.
Ini aku pause ya. Oke, tuh aku pause. Ini aku itu lagi. Nah, itu. Oke, aku pause lagi. Oke, nah, itu sudah normal ya untuk audio, dan dia juga sudah nggak protect lagi ya, sudah nggak kembali goodbye atau S protection lagi. Jadi sudah normal. Untuk tegangan juga, untuk mensupply power ampli sudah normal, sudah tetap nggak ngedrop lagi. Ini aku cek lagi nih. Nah, lihat masih 25 volt ya. Nah, itu lihat ya, 25 volt DC. Oke, jadi kerusakannya ada dua faktor ya. Kerusakan seperti itu ada di power ampli dan juga power supply-nya ya. Yang mensupply power ampli itu tegangannya ngedrop ya. Sekarang sudah normal. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe-nya ya. Dukung terus channel saya supaya lebih berkembang dan bermanfaat buat pemula. Dan jangan lupa yang menonton, di channel saya banyak tutorial tentang mengenai kerusakan elektronik ya, seperti audio, home theater, kipas angin, juga televisi seperti TV CRT dan juga TV LED, masih banyak lainnya, dan juga ada keyboard piano dan juga masih banyak lagi. Silahkan telusuri channel saya. Terima kasih yang sudah menonton. Saya ucapkan selamat siang beraktivitas, selamat beraktivitas, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.